Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran berikut ini. Kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Anak-anak, untuk memudahkan kegiatan kita belajar, alangkah baiknya kalau materi-materi penting yang ada pada materi yang disampaikan dirangkum di buku pembelajaran kalian di rumah. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya apabila kita memulainya dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya walilmu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa min muhammadin nabiyya wa rasulna. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini dimulai dengan berdoa dan nanti diakhiri dengan penutup bisa memberikan kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan mulai belajar dari kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Yang dinamakan langka itu berarti persediaannya terbatas atau persediaannya hanya sedikit. Nah, yang menyebabkan hewan dan tumbuhan langka itu apa, Bu? Nah, di sini ada 6 faktor. Masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan kelangkaan. Dari ke-6 itu antara lain yaitu pemburuan liar, perdagangan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan, pembangunan pemukiman, dan dianggap sebagai hama. Nah, pembangunan pemukiman biasanya dibangun perumahan seperti itu ya, sawah-sawah dibangun perumahan, pembakaran hutan karena mau memperluas pabrik, jadi bagian dari hutan itu dibakar dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian perdalam lagi materinya dari buku paket yang kalian punya di rumah. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang usaha menjaga pelestarian tumbuhan dan hewan. Ada 2 ya, di sini ada in situ dan juga ex situ. Apa yang dimaksud in situ dan ex situ? Mari kita bahas satu persatu. In situ, pelestarian in situ. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan pada habitat aslinya. Jadi kalau pelestarian itu di dalam habitat aslinya itu masuk kelompok pelestarian in situ. Nah, sebagai contoh di sini ada pelestarian komodo. Jadi komodo ini dilestarikan di Pulau Komodo. Begitu juga ada badak bercula 1, dia habitat aslinya dari ujung kulon, maka dia dilestarikannya juga di sana. Itu merupakan contoh dari pelestarian in situ. Nah, yang berikutnya kita bahas pelestarian in situ. Model pelestarian in situ ini ada berapa ya? Ada suaka alam, ada cagar alam, dan suaka marga satwa. Nah, kita belajar satu persatu apa itu suaka alam, apa itu cagar alam, dan suaka marga satwa. Suaka alam, kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Jadi di dalamnya mempunyai fungsi untuk pengawetan tumbuhan, hewan, serta ekosistemnya. Jadi ada tempat tinggalnya. Jadi di sana artinya apa? Memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Jadi di suatu hutan itu disediakan sendiri kebutuhan dari hewan maupun tumbuhan. Itu namanya suaka alam. Nah, suaka alam itu dibagi menjadi 2, cagar alam dan juga suaka marga satwa. Kita bahas satu persatu, mulai dari cagar alam. Daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Jadi kalau cagar alam di dalamnya ada tumbuhan dan juga ada hewannya. Nah, di sini ada contoh cagar alam Maninjau di Sumatera Barat,
Cagar Alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Cagar Alam Waigeo Barat di Papua, Cagar Alam Karangbolong di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Cagar Alam Pulau Dua di Jawa Barat, Cagar Alam Gunung Gede di Bogor, Cagar Alam Rafflesia untuk tumbuhan ini ada di Bengkulu. Nah, berikutnya kita langsung pada suaka marga satwa. Wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Jadi bedanya dari cagar alam, kalau di cagar alam tadi ada tumbuhan dan juga ada hewannya. Sedangkan kalau dicek di suaka marga satwa ini adalah khusus untuk satwa. Apa itu satwa? Binatang-binatang yang terancam punah. Oke, beberapa contoh suaka marga satwa yang berada di Indonesia. Nah, suaka marga satwa Gunung Lauser, di sini melindungi kera, badak, ya. Suaka marga satwa Ujung Kulon tadi ada badak. Suaka marga satwa Komodo yang melindungi komodo. Kemudian suaka marga satwa Baun melindungi burung cendrawasih, dan suaka marga satwa Lorelindo melindungi anoa rusa, ya, dan babi rusa. Nah, ini kalian cermati satu persatu untuk menambah pengetahuan kalian. Nanti kalian bisa mencari informasi baik dari buku maupun dari internet. Nah, selanjutnya kita akan belajar kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam itu dibagi menjadi 3, mulai dari taman nasional, taman hutan raya, dan juga taman wisata alam. Perhatikan ya satu persatu. Dari taman nasional. Taman nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ya, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan satwa, pariwisata dan rekreasi. Jadi taman nasional di situ merupakan kawasan pelestarian ekosistemnya asli. Contohnya Taman Nasional Gunung Lauser tadi, Taman Nasional Kerinci, ada Taman Nasional Waikambas. Nah, untuk masing-masing taman nasional ini bisa kalian cari tahu seperti apa ya. Oke, selanjutnya yang berikut adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami dan bukan alami. Tadi kalau yang sebelumnya itu adalah alami saja, kalau di sini ada yang bukan alami. Jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan. Jadi baik taman nasional maupun taman hutan raya juga digunakan untuk kepentingan penelitian, ya, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan satwa, budidaya pariwisata dan rekreasi. Jadi secara umum mereka juga bisa digunakan untuk penelitian. Yang membedakan adalah mereka di sini taman hutan raya ada koleksi tumbuhan satwa yang asli maupun yang bukan asli. Contohnya di mana? Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, dan Kebun Raya Batu Raden. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga, Taman Wisata Alam. Ya, kawasan pelestarian alam yang tujuan utamanya dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Jadi benar-benar asli dari alam. Contohnya di sini ada Pulau Kambang di Kalimantan, Danau Mantano, Danau Towati, Danau Labu, dan Danau Manipo. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pelestarian ex situ. Apakah pelestarian ex situ? Kalau tadi in situ di habitat aslinya atau di ekosistem aslinya, kalau ex situ adalah pelestarian yang dilakukan dengan membawa flora dan fauna keluar dari habitat aslinya. Jadi mereka diajak atau dibawa keluar dari habitat aslinya. Nah, di sini ada 3 macam, mulai rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang lahir bukan di habitat aslinya. Ya, contohnya di sini ada 30 jambi. Nah, artinya apa? Jika ada kera yang ditangkap oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dipelihara, bisa jadi dia dieksploitasi atau dimanfaatkan sebagai sarana hiburan untuk mendapatkan uang. Nah, itu nanti akan dimasukkan pada rehabilitasi untuk bisa hidup normal, diajari pembiasaan-pembiasaan seperti di habitat aslinya.
Nah, ini pelestarian ex situ. Nah, selanjutnya adalah penangkaran. Penangkaran dilakukan dengan pengembangbiakan buatan. Ada contohnya di sini penangkaran penyu, penangkaran orangutan. Jadi dibuatkan tempat. Kemudian budidaya tumbuhan. Nah, di situ ada salah ketik N-nya 2, bertujuan untuk melestarikan beberapa jenis flora yang langka atau dalam kondisi hampir punah. Jadi memang sengaja dibudidayakan. Rekan-rekan, itu merupakan 3 model pelestarian X itu ada rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Nah, kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini, yang pertama, usaha yang kita lakukan terkait pelestarian hewan dan tumbuhan ada 2, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Untuk in situnya ada Sloka alam dan cagar alam. Kemudian kawasan pelestariannya ada 3, Taman Nasional, Hutan Raya, dan Wisata Alam. Dan untuk pelestarian ex situ ada 3 ya, rehabilitasi, penangkaran, dan juga budidaya tumbuhan. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran IPA. Apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi ke kontak saya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar pada materi berikutnya, kita break sebentar ya. Kira-kira apa yang belum jelas, apa yang sudah jelas. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada masalah lagi, kita lanjut pada pelajaran berikutnya. Kira-kira kita akan belajar apa? Kita akan belajar bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang poster dan juga komik. Ini merupakan hal yang menyenangkan sekali karena nanti kita juga akan dituntut untuk berimajinasi membuat suatu karya yang membutuhkan kreativitas dan juga inovatif. Oke? Nah, baiklah, satu persatu kita akan bahas apa itu poster. Pada pertemuan pada pertemuan sebelumnya sepertinya sudah dibahas ya, apa itu poster, apa meaning of poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisikan komposisi gambar dan huruf di atas kertas berisi pesan-pesan. Jadi ini merupakan bagian dari karya seni. Kalian bisa berimajinasi sebaik mungkin untuk membuat suatu karya yang bernama poster. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, di sini kira-kira di poster itu menunjukkan apa ya? Nah, kita belajarnya di rumah aja karena di luar ada hal yang berbahaya. Apa itu? Virus. Menurut poster itu seperti itu. Yang kedua di sini apa? Ayo kita lawan virus. Oke. Yang berikutnya, nah, di sini anak-anakku, kalian ada banyak ya kegiatan di sini, mulai dari kita membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh, beberapa contoh poster yang bisa kalian gunakan sebagai penggugah imajinasi kalian nanti untuk berkarya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan pada poster. Poster itu biasanya di mana sih Bu tempatnya? Poster biasanya ditempel di tempat umum, bisa di kendaraan, di tempat yang strategis banyak dikunjungi oleh orang, bisa di pasar, mall, atau supermarket. Ini merupakan salah satu contoh. Nah, di sini ada mading, ya. Ini merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi, jadi mereka nempel poster di sini. Nah, lihat di sini iklannya. Oke. Nah, selanjutnya mengkampanyekan poster atau menyampaikan poster, mempresentasikan poster. Jadi nanti tugas kalian salah satunya adalah menyampaikan poster yang kalian buat di rumah, tentunya juga dalam bentuk video ya. Kalau kita menunggu ketemu langsung mungkin lama, jadi nanti kalian buat poster, kemudian kalian menghadap ke kamera smartphone kalian untuk mengkampanyekan, menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam poster. Nah, yang pertama, suaranya harus lantang dan percaya diri. Yang kedua, yaitu menjelaskan informasi tambahan tentang gambar poster. Jadi gambarnya itu apa maksudnya, seperti yang dulu tadi jauh. Contohkan ya. Kemudian dipasang di tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Nah, ini adalah contoh mereka yang mau menyampaikan poster. Ini kalau tidak salah ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalian dimulai dari melaporkan atau dengan suara yang lantang, kemudian kalian menunjukkan gambar-gambar di sini. Nah, oke, seperti itu. Berikutnya kita akan
Buat kesimpulan poster, membuat poster nanti juga ada cara mempresentasikan dan juga ada gimana sih, maksudnya bagaimana sih kesimpulan dari poster, apa sih maksudnya dari poster. Satu, membuat pesan pada pembaca, terdapat inti sari dari tulisan, dimulai dari hal yang khusus menuju yang umum menggunakan kosakata umum. Jadi cara membuat kesimpulan dari poster ada 4 langkah itu. Selanjutnya kita akan belajar komik. Bagaimana bentuk karya seni yang menggambarkan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga tersusun jalinan cerita. Jadi komik itu dari gambar-gambar yang tidak bergerak disusun. Berarti boleh berantai, ya, boleh berkelanjutan sehingga tersusun suatu jalinan cerita. Contoh komik. Nah, Salman Sofia, Lupa Salim ya judulnya di sini. Kira-kira ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ya. Jadi, ayo saya cepetan. Iya sebentar kak, nanti kesiangan loh katanya kakaknya. Ayo kalian sudah lupa ya. Nah, siapa yang bilang? Ibunya yang bilang. Bareng berangkat ya Mi. Mereka salaman. Nah, di sini tidak bermalas-malasan, bisa kalian amati sendiri ya. Oke, sini mulai dari ayahnya, 2, 3, dan 4. Nah, ini bentuk komik yang dalam buku. Selanjutnya, langkah-langkah membuat komik, membuat plot. Apa itu? Membuat plot. Apa itu plot? Plot itu urutan dalam cerita. Bagaimana mulanya? Apa intinya, siapa saja tokoh yang ada di dalamnya. Jadi plot ini sangat penting dalam cerita supaya ceritanya tersampaikan dengan jelas, mudah dipahami. Yang kedua, membuat graf dengan pensil. Graf ini bisa dimulai dengan membuat kotaknya, halaman yang ada di bawahnya, sampai bagaimana pose dan ekspresi tokoh yang digambarkan. Selanjutnya, membuat outline gambar, menebali draft gambar yang sudah kalian buat tadi menggunakan pena. Jadi ketika tadi kalian membuat gambar posenya orangnya, sekarang kita menebalinya dengan menggunakan pena. Yang keempat yaitu mengharus draft pensil. Dilakukan setelah tintanya kering. Dan yang kelima, membuat detail gambar. Hitamkan rambut jika memang warnanya gelap, warna jilbab, pakaian, pose bayangan. Melakukan koreksi. Nah, kemungkinan kesalahan terjadi saat detail gambar. Pikirkan dulu koreksinya agar tidak sampai mengulang membuat cerita. Menambahkan screen tone. Screen tone ini untuk mengisi gambar yang berwarna gelap atau terang. Menambahkan dialog. Setelah semua selesai baru dimasukkan dialog. Nah, dialog itu merupakan kalimat atau kata-kata yang dikeluarkan oleh tokoh di dalam cerita, ya. Jadi kalau seperti ini, ada slide berikut sebelumnya ya. Nah, dialog itu bagian ini. Dialog itu bagian yang ini. Jadi yang pertama kita membuat plot, membuat graf, kemudian yang paling akhir kita adalah membuat ini teksnya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan nanti dalam kalian berkarya yang berikutnya. Oke. Ada kegiatan belajar kita kali ini bahasa Indonesia. Kita membuat karya poster berupa desain grafis berisikan komposisi huruf dan gambar dan pesan. Ya, sedangkan untuk komik menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga tersusun jalinan cerita. Kalau poster itu pesannya singkat dari gambar dan huruf yang simpel menghasilkan suatu pesan. Nah, kalau di komik ini gambar hurufnya tersusun berangkai, ya, terangkai menjadi suatu alur dan di situ ada pesan. Ya. Mungkin demikian yang dapat Bu Yuni sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya Bu Yuni mohon maaf. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Belajar jarak jauh ini tidak menjadikan kita jadi malas dan lain sebagainya, menjadikan kita tambah semangat. Waktu yang luang semakin banyak kita gunakan untuk beribadah, belajar, melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan langsung pada Bu Yuni. Nah,
Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.